Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jo, ini direkam toh Jo? Oke, direkam aja. Diulang lagi ya, nanti dipotong mulai dari sini. Shalom. When less is more, less is more ya. Kalau kita sedikit memikirkan ketika kita punya sedikit itu, seringkali kita berkata, wow, gak enak. Tapi hari ini kita mau belajar ya, less is more, kurang sama dengan plus. Ya toh? Ini cuman spoiler awalnya saudara. Ini kitab Hakim-Hakim bagian yang ke-11. Mungkin yang di sana mungkin beda di sini aja ya. Nggak ketok di sini ya, betul. Saudara kan nggak bisa kelihatan LCD kita di situ. Lebih baik di tengah. Mungkin minggu depan kita mesti beli TV untuk yang di sana karena ada keluhan-keluhan yang ada di situ ya. Oke. Masih ingat kata kunci kitab Hakim-Hakim? Sudah 1 tahun lupa saudara ya. Apa? 2, 3, kegagalan. Jadi kitab Hakim-Hakim itu di dalam satu kata kunci apa namanya? Kegagalan. Jadi temanya adalah baca 2, 3, kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayat kunci dari kitab Hakim-Hakim ada 2 ayat yang sama, pasal 17 ayat 6, pasal 21 ayat 25. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Ini memang sudah lama ya. Mungkin bulan November kita sudah berhenti itu Bible class kita. Jadi kalau kita melihat bagannya kegagalan di bawah teokrasi, pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-5, pekerjaan yang tidak selesai. Dan sekarang kita pada bagian yang kedua, pembebasan oleh hakim-hakim. Nah di situ di bagian bawah ada intro, pembebasan hakim-hakim di bagian selatan, di bagian utara, dan sekarang ini di bagian yang tengah. Nah ini hakim-hakim itu ceritanya kira-kira 341 tahun. Nah kita sudah belajar hakim yang pertama itu Otniel, ya saya kasih nama agen 001. Hakim yang kedua si tangan kidal Ehud. Hakim yang ketiga orang kafir namanya Samgar. Hakim yang keempat wanita, satu-satunya wanita, dan ini hakim yang keempat ya, namanya Deborah. Dan hari ini hakim yang kelima Gideon. Sebetulnya ini sudah bagian Gideon bagian yang ketiga. Jadi saya yang bawa saudara ingat ya siklus pengulangan di kitab Hakim-Hakim. Ayo kita baca ayat Hakim-Hakim pasal 6 yang pertama. 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini bagian yang pertama kita sudah belajar. Nah, saya ingatkan ya, jadi begitu hakim itu mati, hakim siapa? Balik lagi ceritanya, hakim Deborah, ya, dan ada Barak di situ, mati, lalu orang Israel jatuh ke dalam dosa. Apa dosanya? Penyembahan berhala. Jadi itu siklus yang selalu dilakukan setiap periode hakim. Setiap hakim yang memerintah selalu dimulai dengan siklus ini. Orang Israel jatuh dalam dosa ketika tidak punya pimpinan, ketika rohani mereka tidak ada yang memimpin. Nah itu penting buat saudara dan saya juga ya. Sesudah itu mereka harus diperbudak. Ayo kita baca 2, 3. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, seperti itu. Nah ingat, orang Midian menindas. Nah karena penindasan Midian itu memaksa orang Israel menyembunyikan diri. Kenapa? Karena mereka selalu datang waktu panen. Itu bedanya di situ. Makanya hasil panen itu ditaruh di celah gunung, gua-gua, dan benteng-benteng. Tapi orang Midian tidak seperti pendudukan yang terus-menerus seperti orang Kanaan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan Kanaan menjajah, tentaranya ditempatkan di sini itu, jadi ada namanya tentara pendudukan. Tapi ini beda. Orang Midian itu
nomaden. Jadi mereka akan datang rombongan yang besar, seperti belalang banyaknya, waktu khusus waktu panen. Jadi begitu mulai panen, datanglah mereka merampok mereka habis-habisan. Ini seperti premanisme, ya, yang merampas hasil kerja, panen, ternak, semuanya dirampok. Dan dampak kumulatif dari invasi ini terhadap pertanian dan siklus pangan Israel itu begitu buruk. Mereka sangat miskin, diintimidasi, gizi buruk dan semuanya. Dan itu berlangsung selama 7 tahun. Nah, kita tahu ya, ada yang panennya 2 kali setahun. Kalau sampai 7 tahun berarti 14 kali panen. Kalau setahunnya 2 kali, 3 kali, kita bisa hitung seperti itu. Dan itu membawa jurang kemiskinan seperti itu. Dan siklus ini membawa siklus yang ketiga, namanya doa, permohonan. Ayat 6b, 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, selalu saya katakan ini air mata buaya, pertobatan palsu. Kenapa? Kalau diberkati lupa Tuhan. Tapi kalau sudah habis, sengsara, miskin, baru ingat Tuhan. Tapi setelah itu lupa Tuhan lagi, lupa air matanya lagi. Lalu bagian yang keempat, Tuhan memberikan penyelamatan. Nah, Gideon datang dan membebaskan. Nah, ini dalam bagian yang seri yang kedua, Tuhan mengutus seorang nabi yang tidak diketahui namanya, kita nggak tahu. Jadi ini menolong kita ya hari ini. Kalau andai kata kita melayani Tuhan, kita berjasa besar, kita berperan luar biasa, tapi kalau orang tidak mengingat kita, jangan sakit hati. Karena Tuhan sering memakai orang-orang yang seperti itu. Ingat ya, upahmu besar di surga. Amin. Nah, Tuhan utus nabi yang kita nggak tahu namanya, tugasnya satu, mengingatkan kewajiban perjanjian Tuhan yang diulangan itu loh, ya, tentang kutuk dan berkat itu, supaya kamu tidak boleh menyembah berhala dan tidak boleh dalam ketidaktaatan yang terus menerus. Nah, sesudah itu ini pendahuluannya. Lalu di pasal 6 ayat 11 sampai 24, ini bagian yang kedua kemarin terakhir, Tuhan mulai memanggil Gideon dengan segala ceritanya. Lalu Gideon mulai menghancurkan altar Baal. Kenapa? Karena ini penyebab Tuhan menghukum mereka. Nah, jadi dosanya mesti diberesin. Nah, sama seperti kita ya, dosa kita mesti diberesin dulu kalau mau minta pertolongan Tuhan. Tuhan dengar doa kita, ya. Waktu kita berdosa Tuhan dengar. Tapi Tuhan menuntut namanya pemberesan. Dan itu sebabnya Gideon harus mengerjakan itu walaupun malam-malam, dia takut seperti itu. Lalu pasal 6 ayat 33 sampai 35 yang terakhir, roh Tuhan, roh Allah, roh kudus lalu turun atas Gideon. Nah, pahlawan yang penakut ini dikasih kemampuan ilahi. Dia tiup sangkakalanya, trompetnya, klannya, sukunya Abiezer dipanggil. Lalu Manasye, Asher, Sebulon, Naftali dipanggil juga melalui utusan-utusan. Gerak cepat dan jalannya cepat seperti itu. Ya. Sekarang hari ini bagian ini kita masuk pasal 6 ayat 36 sampai 37 dan seterusnya sampai 39. Kita baca 2, 3. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah,
Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata sekali lagi dan bla 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 bla. Ayatnya panjang. Dia minta dengan sebaliknya. Jadi saya singkat, Gideon itu dia minta tanda dari Tuhan untuk meyakinkan dirinya yang lemah imannya. Ya. 2 kali dengan guntingan bulu domba. Tuhan, ini basah, sekitarnya kering. Besok berkata, sorry ya Tuhan ya, aku minta lagi 2 kali seperti itu. Nah, jadi bagian yang kelima ini tanda bulu dombanya Gideon. Memang kurangnya iman Gideon itu membuat dia cari tanda ajaib. Ya, minta Tuhan kasih aku tanda. Nah, kayak kita kan orang Kristen kan, Tuhan kasih aku tanda ya Tuhan. Nah, ini lucu. Kenapa? Ini dilakukan pahlawan iman yang hebat. Karena ini orang yang dipakai Tuhan, tapi masih belum yakin, imannya kurang. Kenapa? Karena di Ibrani pasal 11 ayat 32 nama Gideon itu muncul sebagai pahlawan iman. Kalau kita mendengar orang, wah ini pahlawan iman ya, oh dipakai Tuhan. Sekarang sederhananya yang paling gampang ya, bayangkan saya pendeta di depan saudara, saya minta tanda dari Tuhan untuk meyakinkan saya. Besoknya minggu depan saya sama saudara, saya minta tanda yang kedua kalinya dari Tuhan. Kira-kira saudara dengarnya gimana saudara? Waduh, pendeta aku dewi gak yakin. Kayak apa ngutbah jemaat? Betul ya? Ini pemimpin, hakim, gak yakin 2 kali minta tanda dari Tuhan. Saya balik sekarang, majelis. Atau ke saudara orang Kristen yang sudah lama minta tanda sama Tuhan. Faktanya sebetulnya saya ngingetin lagi, Gideon itu sudah terima tanda dari Tuhan, dari Allah, waktu dia pertama kali diutus. Nah, saya tanya sekarang, masih ingat enggak tandanya? Ayo, ingat enggak? Wong yang diucapkan berkali-kali aja, tema aja lupa saudara ya. Bayangkan sudah sampai seri 11. Ini tandanya. Jadi waktu Tuhan kasih tanda, itu Gideon mempersembahkan sejumlah besar daging, ada kaldu di situ, ada roti tidak beragi. Tuhan kasih tanda dengan api. Stop. Jadi sebetulnya Tuhan sudah kasih tanda apa belum? Sudah. Tapi Gideon minta tanda lagi. Mungkin penghiburan saja ya, yang sederhana ini mungkin penghiburan buat kita. Kalau Gideon seperti itu, kalau aku nggak yakin rohaniku lemah ya wajar lah gitu. Saudara berkata gitu ya, agak terhibur sedikit mungkin kita ya. Ya, catatan dari kita bahwa kita tahu Gideon tidak minta tanda bulu domba itu cari kehendak Tuhan, enggak. Karena dia sudah tahu sebelumnya, yaitu dari wahyu ilahi, apa yang Allah kehendaki buat dia. Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa, mighty man. Mighty man itu kayak zaman saya kecil dulu ada film kartun Mighty Man saudara ya. Siapa yang seumuran sama saya seperti itu? Nah ingat ya, tanda itu bagi Gideon itu konfirmasi. Jadi 2 kali dia minta tanda, Gideon itu butuh namanya konfirmasi, kepastian bahwa Allah itu akan menyertai dia. Allah akan memberikan pemberdayaan kuasa buat dia. Dan ingat ya, Allah itu menjawab oke. 2 kali oke. Karena Allah tahu bahwa imannya si Gideon itu lemah. By the way, boleh enggak kita sekarang minta apa tanda dari Tuhan? Seperti Gideon untuk keputusan-keputusan yang diambil, boleh enggak? Boleh ya? Oke.
Sebetulnya ini sudah dibahas waktu Biblecast tahun 2021-31. Kalau buka YouTube itu ada saudara. Berarti saudara tidak pernah dengar itu ya. Atau sudah lupa ya. Bolehkah orang Kristen minta pertanda? Saya ringkas ini ya. Karena itu 52 menit. Jawabannya boleh. Boleh sih. Tapi biasanya untuk orang percaya yang imannya apa? Apa imannya? Cetek. Oh, sakit hati dengarnya saudara ya. Berarti kalau saya minta pertanda dari Tuhan, berarti iman saya cetek. Wow. Harus memahami seperti itu ya. Yang pertama, ingat ya. Ayo dibaca. Saya bacakan sajalah. Tuhan kadang-kadang menghormati model-model bulu domba Gideon. Untuk siapa? Orang Kristen yang masih baru. Makanya saya bilang cetek, rendah, masih polos, masih ragu, belum percaya atau lemah imannya, dan Tuhan kasih tanda. Jadi kalau ditanya, boleh nggak minta? Bisa. Biasanya itu orang Kristen yang lemah imannya, cetek seperti itu. Nah, harus dipahami, kadang-kadang kalau sudah terbentur berkali-kali, kadang-kadang kita sudah langsung lemah sekali dan kita berkata, Tuhan benar apa enggak ya Tuhan ya? Betul ya? Kadang-kadang seperti itu. Tapi ingat, Tuhan membiarkan yang sudah dewasa rohani untuk tidak lagi bergantung pada tanda, minta tanda dan dikasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mulai ngajarin mereka untuk mempraktekkan hidup iman yang sehat, hidup rohani yang sehat. Jadi harus dipahami ya, kalau kita dikasih Tuhan, nah berarti Tuhan mau kita belajar bertumbuh. Nah repotnya, kalau Tuhan tidak jawab lalu kita kadang-kadang apa saudara, jekut, ngamuk sama Tuhan. Sekarang gereja gak pelayanan. Nah, ingat kenapa? Kalau kita selalu minta tanda dari Tuhan, berarti kita sekarang mulai mengalihkan tanggung jawab pribadi atas keputusan. Gini, kita dikasih, ingat ya, ini perjanjian lama. Di perjanjian baru kita dikasih Tuhan namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam hati kita yang membuat kita peka. Yang kedua, firman Tuhan itu menuntun. Makanya kalau kita sudah mulai, ini hubungan sama besok minggu ya. Nah, kalau kita sudah mulai bertumbuh, mulai dewasa rohani, ingat, kita punya Roh Kudus. Paling gampang, yang paling sederhana seperti gini. Rasanya gak benar ini. Kita tahu itu salah, tapi gak tahu salahnya di mana, betul ya? Nah, itu namanya perasaan kita kan seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bicara, ya, yang membuat kita peka. Nah, itu seperti itu ya. Dan kita tahu ada firman Tuhan. Pokoknya aku ingat, ini ada firman Tuhan berkata itu seperti ini. Ayatnya di mana? Pokoknya kira bunyi-bunyi kayak gitu. Nggak tahu ayatnya di mana. Itu berarti iman saudara antara cetek dan lumayan saudara ya. Jadi tekan-tekan seperti itu. Nah, ingat ya. Nah, kalau kita terbiasa minta sama Tuhan tanda terus, kapan dewasanya hidup kita? Berani untuk mengambil keputusan dan berani belajar dari kesalahan. Ngambil keputusan itu. Dan ingat, Alkitab itu konsisten ngajarin Tuhan itu menuntun step by step, langkah demi langkah, sampai kita dewasa. Makanya kenapa Petrus dia tulis, sebetulnya dari sudut pandang waktu kamu, Paulus juga ya, dari sudut pandang waktu itu kamu harusnya sudah dewasa, dapat makanan keras, tapi kamu sukanya susu. Ya itu orang Kristen yang repot itu. Wah, kenapa kalau khotbah minggu sebagian besar itu makanan keras ya?
Karena saudara harus bertumbuh seperti itu. Dikasih makanan keras aja masih nggak bertumbuh, bikin pusing tuh saudara ya. Pendetanya yang pusing itu. Nah, berarti pertanyaan sederhana, kita ini dewasa rohani atau masih kanak-kanak rohani? Kepinginnya minta susu aja, yang enak-enak aja seperti itu. Oke, kita balik ke ceritanya Gideon. Ingat ya, Allah itu sabar dengan orang-orang yang lemah imannya, seperti Gideon. Karena Tuhan mau pakai dia supaya diyakinkan dalam perjalanan imannya. Bagian yang terakhir hari ini, pengurangan jumlah tentara Gideon. Ayatnya nggak kita baca panjang ya. Saya mau pelan-pelan seperti ini. Nah, ingat, Tuhan mulai bekerja karena ingat ya, kenapa kok bisa dikurangin? Saya balik lagi ya. Saudara masih ingat, ketika dia mengumpulkan pasukan-pasukan, saudara masih bawa di sini. Nah, dia sudah mengumpulkan pasukan yang banyak sekali. Nah, lalu dia masih belum yakin kan? Minta tanda dari Tuhan. Tuhan kasih tanda, ya. Tuhan izinkan tanda kepada dia, dan kita sekarang masuk dalam bagian ini. Gideon sudah kemah di mata air di Harod, nah, namanya Ein Harod, kalau bahasa Ibrani Ein Harod, di kaki Gunung Gilboa. Nah, ini mata airnya berkelok-kelok ke arah timur ke Sungai Yordan melalui lembah Harod bersama seluruh pasukannya, jumlahnya 32. Jadi 32.000 tentara ini yang akan mau Tuhan kurangin. Ini lokasinya sekarang ya. Saya ambil dari Bible Works. Sebetulnya ambil klip. Tapi sekarang kalau ambil klip-klip dari YouTube tuh wangel sekali saudara. Saya lagi ambil cuti seminggu, besok baru pulang, nggak bisa lah sana lah, diuper-uper nanti cutinya hilang saudara. Oke, ini sebetulnya kalau saudara lihat di gua itu, di situ ada mata air yang membual, itu ada gambar ada klipnya ya. Sebetulnya ada saya susah ngambilnya seperti itu. Oke, kita lihat ya pengurangan jumlah tentara Gideon itu. Sekarang kita mulai bandingkan. 7 tahun dan sudah berhasil mengumpul 7 tahun di tindas, sudah mengumpulkan 32.000. Tapi masalahnya pasukan musuh Midian 135.000 orang. Wow. Dan berkemah 3-4 mil atau 5 sampai 6 kilometer ya, 4,8 kilometer seperti itu, di kaki gunung Bukit More. Nah, bukit itu menonjol ya, seperti kayak menara penjaga di situ untuk menjaga pintu masuk ke lembah Yisrael. Nah, sekarang ingat ya, Gideon dipakai Tuhan. Sekarang balik lagi sama kita. Coba terapkan itu sama kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Kita kadang-kadang gak yakin, aku siapa enggak ya Tuhan ya? Aku mampu enggak ya Tuhan ya? Seperti itu. Nah, Allah yang maha kuasa itu, dan kita tahu ya, tidak terbatas kuasanya, kekuatannya tidak bisa kita ragukan. Allah itu tidak bergantung sama jumlah. Nah, Allah punya maksud, Gideon, tentaramu kebanyakan, harus dikurangin. Supaya apa? Nanti kalau tidak dikurangin, sekarang pikirkan seperti ini. Jumlah tentara Gideon berapa ribu tadi itu? 32.000. Oke ya. Musuhnya berapa? 135. Kalau tidak dikurangin, ini sombong. Kami ini 1:4 lebih, 1:5 bisa seperti itu. Kami bisa menang. Jadinya sombong. Tangkap ya. Nah, kenapa Tuhan mau mengurangi jumlah pasukan itu? Di satu sisi Allah mau menunjukkan bahwa Dia maha kuasa. Aku ini yang berkuasa, aku yang menyuruh kamu, aku yang menggerakkan Gideon, aku yang akan mengalahkan musuh-musuhmu.
Dan itu sebabnya Tuhan mau dikurangin. Ini penerapan buat kita, ya. Saat hidup kita ada yang dikurangi Tuhan. Apa yang dikurangin? Pendapatan saudara, ya. Apalagi yang dikurangin? Halo, ada orang di sini? Kekuatan kita, ya, backup kita, isi dompet kita, pemasukan kita, omset kita. Kita bilang, Tuhan, saat ini gini aja nggak cukup, kok dikurangi Tuhan. Hari ini Tuhan ngajarin saudara, Tuhan mengajar kita nomor 1, baca 2, 3, bergantung sepenuhnya padanya. Amin. Tapi aminnya cuman jangan di sini, nanti di rumah berubah lagi seperti itu. Yang kedua apa? Membuang kesombongan. Ingat ya, kalau Tuhan lagi ngurangin kita, nah itu kadang-kadang itu ujiannya itu kayak gitu, saudara. Gini nih, yang paling berat itu kayak gini. Kita lagi butuhnya, ya. Atau suatu ketika kebutuhan kita bulan ini 2 kali lebih besar. Nah, yang paling gampang kemarin Desember, paling gampang ya. Kemarin Desember kebutuhannya 2 kali lipat. Banyak keperluan untuk keperluan kita, memberi kepada Tuhan di gereja, memberi orang lain. Itu bertambah pengeluarannya. Tapi biasanya penghasilannya tetap atau ada yang berkurang. Nah, di saat itulah, saat hidup kita ada yang dikurangin, Tuhan tidak boleh kecil hati, tidak boleh marah. Karena Tuhan ngajarin kita apa? Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Yang kedua, kesombongan kita adalah, kita ini sombong ngapain, saudara? Aku iso, aku itu wah pinter kali kuning ini, wah aku ini ahlinya ahli. Diajar sama Tuhan seperti itu. Nah, secara manusiawi Gideon mungkin pasti bingung ya sama Tuhan. Musuh 135, kita 32, tanpa dikurangi kita sudah pasti kalah. Pasti kalah. Masih dikurangi Tuhan lagi. Nah, ada 2 cara ya Allah mengurangi pasukan jumlah Gideon. Ayat yang ke-8 ayat itu dikatakan, bagi yang takut boleh pulang. Itu sesuai ya, sesuai dengan Taurat Ulangan 20 ayat ke-8. Kalau ada orang yang takut perang, suruh pulang. Kenapa? Ya, karena saya penggemar film perang. Prajurit yang takut, penakut, rasa takut itu nular. Harus paham ya. Karena kita punya perilaku namanya perilaku konfirmitas itu. Ada 1-2 orang virus yang bikin takut. Aduh, aku wedi. Aduh, kayak apa ya? Nah, itu nular. Tuhan bilang pulang. Dan 22.000 orang pulang. Berarti sisa 10.000. Dan 9.700 dianggap orang yang kurang waspada, gagal dalam ujian yang sederhana, makanya juga dipulangkan, dicutikan sama Tuhan. Nah, memang ada sedikit masalah ya, kalau baca ayatnya itu tentang ada nama Gunung Gilead. Izin mengindahkan Gunung Gilead itu membingungkan, karena Gunung Gilead itu berada di sebelah timur, ini kan perangnya di barat Yordan. Ada yang berkata ini kesalahan penyalinan awal, sebetulnya Gilboa tapi bilang Gilead. Tapi ada yang berkata enggak, ini gunung Gilead lain yang mungkin ada keturunan Gilead yang tinggal di sisi barat. Seperti itu. Nah, cara lulus dan tidak lulus yang ini ya. Yang B, ini caranya seperti itu. Saya pakai bahasa versi mudah dibaca. 2, abaikan yang tanda 1 dan kata yang kuning dalam buku ya. 2, 3. Pisahkanlah orang dengan cara ini. Orang yang minum air dengan lidah seperti anjing menjilat menjadi satu kelompok, dan itu yang lulus.
Dan mereka yang berlutut untuk minum menjadi satu kelompok, itu yang tidak lulus. Saya gambarkan ilustrasi ujian itu minumnya, mungkin si Gideon ngawasin orang itu minum, dan memang kebanyakan yang berlutut seperti ini. Nah memang ini pertanyaan sulit ya. Ujian lewat cara minum. Tuhan memilih 300 orang penjilat air tetap tinggal, dan 9.700 penjilat yang berlutut disuruh pergi. Kalau saudara memang kita orang Pantai Kosta lama itu dirohanikannya banyak saudara, sehingga kadang-kadang dibalik ya. Makanya jilat pakai lidah seperti anjing itu udah baik, tapi itu yang lulus itu ya. Nah itu seperti itu ya. Di spiritualisasi kan yang banyak membingungkan. Yang lulus lalu kita bingung bagaimana menjilat air dengan lidah tanpa berlutut. Berarti drosor ya, mendekatkan wajahnya ke air. Kalau dilihat dari sudut pandang militer, 300 orang yang tidak berlutut menjilat langsung dengan lidah, berarti masih waspada, karena tangannya masih pegang senjata. Nah itu. Tapi dia berpendapat sebaliknya, 300 orang lulus ujian justru kurang waspada karena tidak berlutut. Makanya ini kalau kurang waspada berarti mendatangkan pengakuan yang luar biasa akan kuasa Tuhan. Makanya pusing kan mikirnya ya. Nanti kita tanya di surga sama Tuhan. Tapi intinya sederhana ya, Tuhan lagi mengurangi banyak sekali. Dari 10.000 hanya sisa 300 orang, seperti itu. Ayat 7 sampai 7 ayat 8a, hanya dengan sedikit pejuang 300 orang Gideon kembali diyakinkan dengan janji ilahi. Kita baca ayat ini yang kuning, 2, 3. Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dan jadi kita tahu ya, 300 orang Gideon memperoleh perbekalan dari mana? Dari orang-orang yang pergi, perbekalannya ditinggal, trompetnya dan semuanya mereka pulang, sisanya cuma 300. Sekarang pikirkan, saudara, mulai dengan 32.000 masih tenang, berkurang 22.000, waduh, berkurang lagi 9.700, tinggal 300, sementara di seberang 135.000 orang. Oke, selesai. Kita mulai punya penerapan. Nah ini makanya tema hari ini, when less is more. Ketika punya sedikit, itu lebih baik kata Tuhan. Kenapa? Ini yang pertama ya, kuasa Allah. Allah mau lihat kita banyak, besar, kecil, punya banyak, punya sedikit, tidak ada artinya. Ya, kadang-kadang kita bisa lihat ya, kamu hanya diam saja dan aku akan berperang ganti kamu. Dia hanya perlu sedikit, cukup 300 orang saja, walaupun musuh 4 kali lebih banyak seperti itu. Wah, ini menghibur saya ya. Saya waktu kerjakan ini, saya mikir cocok ini kayak gereja Kristus Hayat, jemaat titik, kita ngumpulin pelan-pelan, gak bangun-bangun, Tuhan perlu. Wah, itu penghiburan buat saya saudara ya. Oke, bagi kita yang strateginya orang Israel ya, kalau kita punya lebih, apa sih? Saya gampang-gampang. Itu sedikit merugikan iman kita, karena kita sudah tidak lagi belajar bergantung sama Tuhan. Makanya when less is more,
Itu kisah yang luar biasa. Hari ini kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau buka usaha baru, modalku sedikit Tuhan. Bagi Tuhan, kuasa Allah, dia bisa pakai yang sedikit itu. Amin. Bagi kita, iman kita dibangkitkan. Oke, aku punya sedikit Tuhan. Tuhan bisa rubah itu semuanya. Masih ingat khotbah kemarin? Ya, anak kecil bawa 5 persembahan, 5 katon roti, 2 ekor ikan. When less is more, Tuhan bisa buat 5.000 makan orang kenyang. Dan yang ketiga, Tuhan cukupkan. Wow, bayangkan ya, perbekalan 31.700 orang dikasih sama orang 300, pas dengan kebutuhannya. Mereka butuh 300 obor, butuh 300 kendi, senjata gak banyak. Tapi Tuhan berkata, Tuhan cukupkan. When less is more. Apapun yang ada di tangan saudara, Tuhan bisa pakai itu mencukupkan untuk saudara. Amin. Tuhan cukupkan. Katakan 2, 3. Tuhan cukupkan. Amin. Oke, jadi ingat ya, kebesaran kuasa Tuhan itu obat bagi ketakutan kita. Tuhan, kaisok Tuhan. Tuhan, aku kurang Tuhan. Tuhan, aku lemah Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Nah, kebesaran Tuhan itu harusnya menjadi pencegah apa? Kesombongan, keangkuhan kita. Kadang-kadang gampang itu. Aku isok itu. Kadang-kadang saya dihantam Tuhan seperti ini ya. Khotbah ini sok gampang gini gampang. Tapi waktu duduk itu sampai 3-4 hari itu macet saudara ya. Nah, itu kalau sombong itu kayak gitu saudara. Hati-hati seperti itu ya. Ya kenapa? Ingat ya, ketika kemenangan diraih, kita tahu ini karena Tuhan Maha Besar. Tuhan yang melakukannya, bukan saya seperti itu. Jadi kebesaran Tuhan kita seharusnya menjauhkan. Yang pertama yang jelek, negatif, takut, gentar. Masa bisa Tuhan? Tuhan berkata, aku punya Allah yang besar. Tapi gak boleh juga sombong. Aku iso, aku kerjakan semuanya. Sama kita terpuruk seperti itu. Hari ini, when less is more, ketika punya sedikit itu, Tuhan berkata, aku bisa bekerja